Perkenalkan, nama saya Nobita Sarika dengan NIREM 0301220568 dari kelas penyuluh pertanian berkelanjutan 2 semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas soal latihan teknis standar budidaya tanaman pada PT Ros yang memiliki kebun rosella seluas 1 hektar. Namun, acuan yang digunakan menggunakan hasil riset dari kebun dengan luas 1.500 meter persegi, maka seluruh kebutuhan perlu dikomprehensi ulang. Adapun acuan dari budidaya rosella pada luas lahan 1.500 meter persegi adalah sebagai berikut yang dapat kita kerjakan menggunakan Excel. Pada Excel di sini ada keterangan A. Asumsi umum. Untuk asumsi umum terdapat keterangan waktu, yaitu B sama dengan bulan, M sama dengan minggu, yang dapat kita lihat di samping. Untuk di sini terdapat 5 bulan dan dalam 1 bulan terdapat 5 minggu. Dapat 5 minggu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke luas acuan. Untuk luas acuan ini dapat kita lihat pada soal. Untuk luas acuan di soal yaitu 1.500 meter persegi. Untuk 1 tahun terdapat 12 bulan. Untuk area produksinya sendiri ada 1 hektar yang dibagi menjadi 4 ditanam selang 1 bulan sehingga menjadi 2.500 meter persegi. Selanjutnya ada area total. Untuk area total di sini ada 10.000 meter persegi. Setelah kita menentukan asumsi umum, kita masuk ke B, tenaga kerja. Di tenaga kerja ini kita akan menentukan jumlah aplikasi per aktivitas per lahan. Yang dapat kita lihat pada soal, untuk persiapan lahan di sini dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 hari. Di sini kita bisa tarik ke bawah ya teman-teman. 1 kali. Di sini kita tarik ke bawah supaya nanti kita tidak perlu mengetiknya lagi. Untuk penanaman di soal di sini dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu saat 3 hari setelah persiapan lahan. Untuk penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu saat 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali. Untuk pemupukan juga dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat penanaman dan tanaman berumur 1 bulan. Untuk penyemprotan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu saat 2 minggu sekali dalam 2 bulan, maka butuh 4 kali penyemprotan. Untuk panen sendiri dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu saat 60 hari setelah tanam. Selanjutnya kita akan menentukan kuantitas tenaga kerja acuan. Untuk keterangannya di sini sama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Hanya saja kita akan menentukan HOK-nya. Untuk persiapan lahan di sini terdapat 3 HOK. HOK kita tarik ke bawah ya teman-teman. Selanjutnya untuk penanaman ada 2 HOK, penyiangan 3 HOK, pemupukan 3 HOK, penyemprotan 3 HOK, panen 3 HOK. Setelah kita menentukan HOK dari kuantitas tenaga kerja acuan, kita akan menghitung kuantitas tenaga kerja lahan produksi dengan rumus jumlah HOK per aktivitas dibagi luas lahan acuan dikali luas lahan produksi dibagi jumlah aplikasi HOK per aktivitas, yaitu dengan rumus sama dengan C25 dibagi C10 dikali C12 dibagi C17, yang artinya di sini teman-teman persiapan lahan dibagi luas acuan dikali area produksi dibagi jumlah aplikasi per aktivitas per lahan, yaitu pada persiapan lahan.
Selanjutnya setelah kita menentukan rumus formulanya, kita dapat menekan tombol enter, sehingga nilainya akan muncul secara otomatis ya teman-teman, seperti pada gambar di samping. Seperti pada gambar pada Excel di sini ya teman-teman. Untuk persiapan lahan di sini ada 5,00 HOK, penanaman ada 3,33 HOK, penyiangan 2,50 HOK, pemupukan 2,50 HOK, penyemprotan 1,25 HOK, panen 5,00 HOK. Untuk lahan A, lahan B, lahan C, dan lahan D ini sama ya teman-teman HOK-nya. Setelah kita menentukan kuantitas tenaga kerja lahan produksi, kita akan menentukan keterangan waktunya ya teman-teman. Di sini untuk keterangan waktunya dapat kita lihat ya. Untuk persiapan lahan di sini dilakukan sebanyak 1 kali pada saat 1 hari penanaman. Berarti dia masuk pada minggu pertama bulan kedua. Di sini kita tekan sama dengan, dan kita linkkan ke persiapan lahan, dan kita tekan enter, sehingga nilainya akan muncul otomatis ya teman-teman. Untuk penanaman di sini dilakukan sebanyak 1 kali saat 3 hari setelah persiapan lahan, sehingga dia masuk pada minggu pertama bulan pertama. Ini sama seperti yang tadi teman-teman, kita sama dengan, dan kita linkkan ke sini, sehingga muncullah hasilnya. Untuk selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan di sini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali. 2 minggu setelah tanam berarti dia masuk pada minggu ketiga ya teman-teman. Minggu ketiga bulan pertama. Kita linkkan ke sini ya. Dan saat tanaman, dan saat 1 bulan sekali. Jadi kita hitung di sini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga dia masuk pada bulan kedua minggu ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada pemupukan. Pemupukan di sini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu saat penanaman dan saat tanaman berumur 1 bulan. Saat penanaman berarti dia masuk pada minggu pertama bulan kedua. Selanjutnya dilakukan saat tanaman berumur 1 bulan. Berumur 1 bulan berarti dia masuk ke bulan kedua minggu pertama. Selanjutnya kita akan menentukan penyemprotan. Untuk penyemprotan di sini dilakukan sebanyak 4 kali saat 2 minggu sekali dalam 2 bulan, maka butuh 4 kali penyemprotan. Berarti jaraknya 2 minggu ya teman-teman. Di sini sama dengan enter. Selanjutnya jaraknya lagi dilakukan pada minggu keempat bulan pertama. Selanjutnya dilakukan penyemprotan lagi pada minggu pertama bulan kedua. Selanjutnya yang terakhir dilakukan pada bulan kedua minggu ketiga. Selanjutnya itu panen ya teman-teman. Untuk panen di sini dilakukan saat berumur 60 hari. Jadi dia masuk pada
minggu keempat bulan kedua. Nah, setelah kita menentukan keterangan waktunya, di sini dia akan terisi otomatis ya teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat di sini jawabannya telah terisi otomatis karena kita telah menggunakan rumus formulanya. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke C, material. Jumlah aplikasi material per aktivitas acuan. Untuk benih di sini dilakukan sebanyak 1 kali. Untuk pemupukan 2 kali. 2 kali itu 2 kali. Selanjutnya pestisida dilakukan sebanyak 4 kali penyemprotan. 4 kali. Untuk polybag di sini 1 kali. Selanjutnya kita akan menentukan kuantitas bahan produksi acuan. Di sini untuk benih ada 20 gram yang dapat kita lihat pada soal. Untuk pupuk per 1500 meter persegi di sini ada 600 kilo. Untuk pestisida 1 kilo. Untuk polybag ada 1000 saset. Setelah kita menentukan kuantitas bahan produksi acuan, kita akan menghitung bahan material yang digunakan pada lahan produksi. Itu dengan rumus jumlah material per aktivitas dibagi luas lahan acuan dikali luas lahan produksi dibagi jumlah aplikasi material per aktivitas, yaitu dengan rumus formula C95 dibagi C10 dikali C12 dibagi C89, yang artinya benih dibagi luas lahan acuan dikali area produksi dibagi jumlah aplikasi per aktivitas per lahan, yaitu benih. Setelah itu kita tekan enter untuk mengetahui hasilnya. Sehingga hasilnya di sini teman-teman bisa lihat untuk benih sendiri hasilnya 33,33 gram. Untuk pupuk 500 kilo. Untuk pupuk di sini 500 kilo. Untuk pestisida 0,42 kilo. Untuk polybag di sini 1.667.667 saset. Dan untuk lahan A, lahan B, lahan C, lahan D ini sama seperti lahan A ya teman-teman hasilnya. Selanjutnya kita akan menentukan keterangan waktunya ya teman-teman. Untuk benih di sini pemakaian benih dilakukan 1 kali. Itu pada saat penanaman. Jadi dia masuk pada minggu pertama bulan pertama. Sama dengan selanjutnya pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu saat minggu pertama pemupukan dilakukan saat minggu pertama dan saat tanaman berumur 1 bulan.
Seperti di sini teman-teman, dia masuk pada minggu pertama. Selanjutnya pada bulan kedua minggu pertama. Selanjutnya untuk pestisida di sini dilakukan 2 minggu sekali dalam 2 bulan, maka butuh 4 kali. Ini masukkan pada minggu kedua bulan pertama. Selanjutnya minggu keempat bulan pertama. Selanjutnya minggu pertama bulan kedua. Selanjutnya minggu ketiga bulan kedua. Untuk polybag sendiri dilakukan pada saat penanaman 1 kali, berarti dia masuk ke minggu pertama bulan pertama. Sehingga inilah hasilnya ya teman-teman. Inilah hasil dari jawaban yang kita cari ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat, inilah jawaban dari soal yang kita bahas pada saat ini. Mungkin sekian dari video tutorial saya tentang soal latihan teknik standar budidaya tanam. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.